Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan terakhir pada mata kuliah eksplorasi lahan pasca tambang. Pada pertemuan kali ini terakhir kita akan membahas tentang monitoring dan evaluasi keberhasilan restorasi lahan pasca tambang. Pada pertemuan kali ini CPMK-nya adalah mahasiswa memahami teknik monitoring dan evaluasi keberhasilan restorasi lahan pasca tambang. Mahasiswa mampu melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan restorasi lahan pasca tambang. Sebelum kita mulai untuk materi moneter, jadi sedikit ada pengenalan bahwa apa itu silviculture ya. Jadi silviculture ini digunakan dalam teknik silviculture ini digunakan dalam kegiatan restorasi lahan pasca tambang. Silviculture adalah ilmu dan seni membangun dan memelihara hutan lewat itu silvika. Nah, silvika sebagai landasan dalam tindakan silviculture terhadap hutan untuk memenuhi tujuan khusus yang telah dirancang dan disepakati untuk dilaksanakan. Dalam merancang tindakan silviculture mempertimbangkan berbagai atribut ekologi, ekonomi, sosial, dan administrasi serta manfaat yang ingin dicapai untuk pelestarian. Nah, tindakan silviculture dan lahan tambang ya. Jadi tindakan silviculture juga sering diartikan sebagai kalau diterapkan ya, sehingga tindakan silviculture merupakan perwujudan pengelolaan ekosistem. Lalu tindakan silviculture berkaitan dengan upaya pengendalian struktur, komposisi, pertumbuhan, jenis-jenis tertentu untuk meningkatkan manfaat hutan. Dan tindakan silviculture itu cara untuk reproduksi atau perbanyakan ya, atau permudaan ya, dengan sukses. Dan cara pemeliharaan ya. Jadi tindakan silviculture bukan hanya perbanyakan, permudaan gitu ya, tapi juga kita berbicara tentang pemeliharaan dan evolusi. Nah, bagaimana dengan yang ada di siklus tambang? Jadi dulu bahwa awalnya lahan tambang ya hutan alam dibuka, dimanfaatkan untuk pertambangan, seperti pertambangan batu bara, pertambangan nikel, pertambangan emas, ke pertambangan yang lain. Nah, ketika selesai kegiatan eksploitasi tersebut, ya, kita ingin mengembalikan fungsi lahan tersebut ya jadi hutan. Itu disebut dengan kegiatan reklamasi dan revegetasi. Nah, ini mayoritas agroclimate zone. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat ya, kita bisa tahu bahwa Indonesia itu merupakan tropical forest area, ya, di mana tropical forest area itu didominasi, kalau bisa kita lihat yang merah, ini memang disebut dengan warm humid tropics, gitu ya. Jadi tropical yang tanah yang humid ya, soil yang hangat gitu ya. Jadi sangat baik dan sangat kesesuaian tempat tumbuh yang sangat baik tumbuhnya mikroorganisme. Selanjutnya kita akan berbicara tentang the biggest production and exploration of coal mining in Indonesia. Coal mining ya, terutama ini dalam kasus ini kita berbicara tentang coal mining atau pertambangan batu bara. Jadi terbesar coal mining yang ada di Indonesia itu terletak di Kalimantan, lalu diikuti oleh Sumatera dan Papua. Next. Nah, ini selanjutnya kita akan berbicara tentang open pit mining terjadi di pertambangan batu bara di Kalimantan ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat bahwa hutan dibuka ya. Jadi dalam sistem pertambangan itu ada dua jenis, ada dua sistem. Ada yang namanya open pit mining, ada yang namanya closed pit mining. Jadi kalau open pit, jadi tegakan hutan yang di atasnya dibabat habis semuanya, lalu digali, diambil secara terbuka. Kalau dia closed pit mining, jadi tegakan hutan masih ada dan dia mengebor melalui bawah, jadi tegakan dia di bawahnya itu yang dieksploitasi. Tentu kebanyakan yang terjadi di Indonesia adalah open pit mining karena dari segi biaya, segi ekonomi itu lebih murah dibandingkan dengan kita harus melakukan
kegiatan eksploitasi dengan cara phosphate ya. Jadi makanya di Indonesia cukup jarang kegiatan phosphate terjadi. Nah ini contoh ada suatu kegiatan di suatu pertambangan ya. Jadi ada pit dump-nya ya, di sebelahnya itu sudah menjadi kegiatan reklamasi dan revegetasi area gitu ya. Kita bisa lihat bahwa reklamasi dan revegetasi areanya bukan hanya sebatas pada permukaan tanah gitu ya, tetapi dia udah mencakup beberapa stratum gitu ya, beberapa strata dari vegetasinya gitu ya. Jadi kegiatan reklamasi dan revegetasi ini itu sudah berjalan cukup baik ya. Nah ini kegiatan rehabilitasi lahan pasca tambang gitu ya, pasca tambang area. Jadi contohnya pertama dia terjadi kegiatan penambangan, lalu kegiatan penambangannya, backfillingnya, dia dikembalikan tanahnya. Kan kegiatan tambang itu bagian tanah, bagian atas itu dibongkar sama dia ya. Premier substratnya dibongkar, yang diambil dari standar substratnya dipindahkan. Nah ketika backfilling berarti dikembalikan lagi, terus di covering with topsoil ya, soil yang dikembalikan gitu ya. Lalu dibuat dengan gundukan dan mulai mulching planting gitu ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang namanya tumbuhan bawah gitu ya. Bisa legume cover crop gitu salah satunya gitu ya. Jadi dia untuk peningkatan unsur hara terlebih dahulu gitu ya. Karena kan kalau kita bisa lihat topsoilnya saja dia warna merah gitu ya. Berarti dia rendah humidnya, rendah humusnya gitu, kandungan organik matternya sangat rendah. Jadi akan susah organisme dan mikroorganisme untuk meningkatkan itu bisa menggunakan LCC ya, LCC, dan akhirnya dia ada kekayaan dari bahan organik. Next saja tuh. Nah permasalahan pertambangan terbuka ya, kebanyakan ditemukan kegiatan reklamasi dan revegetasi yang itu acid mine drainage atau air asam tambang. Oxidation dari sulfat mineral itu yang terkandung di batu itu kurang dari 5, jadi menyebabkan tingkat keasaman tanah atau media itu sangat asam gitu, kurang dari 5 ya. Dan itu menyebabkan permasalahan untuk kegiatan vegetasi, karena ya tadi tanaman kan bisa hidup dan tumbuh baik ketika lahan itu dia di sekitar pH netral 6 sampai 8 atau 9 itu maksimal. Nah, ketika dia terlalu asam atau terlalu basah itu akan susah tumbuh. Dan pertambangan terbuka ini menyebabkan kandungan logam berat heavy metals itu sangat tinggi dan bervariasi. Bisa ada ironnya, coppernya, mangan, timbal, merkuri, selenium, dan kadmium. Itu yang menyebabkan kenapa pertambangan terbuka ini ya cukup susah gitu untuk dikembalikan, karena terdiri dari banyak logam berat. Tantangan dalam revegetasi atau menghutanan kembali itu dalam kegiatan reklamasi kan, itu ya pemilihan jenis tanaman ya, pemilihan jenisnya harus tepat gitu. Ketika jenis tidak penggunaan jenis yang tidak tepat ya tanaman tidak akan bisa tumbuh gitu, pertumbuhan tanaman yang lambat ya. Jadi biasanya karena dia miskin hara ya, atau dia terlalu tinggi logam beratnya, maka pertumbuhannya akan lambat dan cenderung bisa mati gitu. Nah itu yang harus kita tantangan yang harus bisa kita hadapi. Lalu kemasaman tinggi ya, hanya rendah, kesuburan tanah yang rendah, dan erosi tinggi. Jelas ya, ketika lahan dibuka ya, tidak adanya naungan, tidak adanya strata-strata, tentu mengakibatkan
erosi sangat tinggi, aliran permukaan tinggi gitu ya. Jadi air hujan bisa langsung mengenai tanah gitu ya, yang menyebabkan erosi. Jadi ini tantangannya cukup tinggi gitu. Jadi nah ini bisa menjadi salah satu bagaimana nanti kita penilaian ya, monitoring keberhasilan suatu kegiatan reklamasi ya, bagaimana kegiatan erosi ini bisa terkendali, salah satu keberhasilan. Nah ini jenis-jenis tanaman yang dapat beradaptasi pada lahan reklamasi gitu ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya pernah disampaikan gitu ya, jenis-jenis tanaman ini bisa digunakan dalam kegiatan reklamasi di atasnya sektor bongkar. Nah ini juga gambaran dari jurnal ya, jenis-jenis yang bisa kita gunakan juga, terutama tumbuhan berkayu ya, itu bisa kita gunakan dalam kegiatan reklamasi dan restorasi lahan tambang. Nah, kalau kita bisa lihat ketika proses kegiatan reklamasi vegetasi gitu ya pada lahan pasir tambang, khususnya ini studi kasus di Engon, Paracel Selatan, di situ akan terbentuk suatu novel ekosistem yang baru gitu ya. Tentunya ya gitu, karena ada adaptasi gitu ya terhadap lingkungan yang baru. Dan karena kita juga pemilihan jenisnya kan juga berbeda dari jenis sebelumnya. Jadi di situ ada membuat suatu ekosistem yang baru. Jadi tetapi nanti ekosistem ini bertahap gitu ya, ketika terjadi proses suksesi itu akan bertahap, akan bergeser kembali kepada ekosistem semula aslinya. Karena ini didominasi oleh jenis sengon, maka dia akan terbentuk ekosistem yang baru yang mendukung untuk pertumbuhan dari jenis sengon tersebut. Kemampuan tumbuh tanaman itu sangat penting ya dalam proses kegiatan reklamasi dan vegetasi gitu ya. Nah ini juga bisa menjadi monitoring dan evaluasi gitu ya, bahwa kita harus menggunakan jenis tanaman yang cepat tumbuh ya, dapat beradaptasi dengan baik gitu ya, terutama pada lahan kegiatan reklamasi atau revegetasi. Nah disarankan juga tanaman yang baik ya, yang digunakan untuk tumbuh itu bisa menggunakan jenis yang endemik ya, misalnya jenis endemik akan tumbuh jika sudah terbentuk novel ekosistem. Jadi ekosistem yang baru akan terbentuk, lalu diikuti nanti akan jenis endemik gitu yang ada di situ, terbentuk dengan sendiri. Lalu proses suksesi pada lahan reklamasi itu biasanya membutuhkan waktu 4-6 tahun setelah reklamasi lahan dan revegetasi. Beberapa jenis pionir dan endemik spesies tumbuh ya, lalu terbentuk ekosistem hutan sekunder. Jadi terbentuk ekosistem baru, nanti ada jenis endemiknya, lalu nanti dia ada hutan sekundernya, baru nanti dia jadi hutan primer. Nah beberapa jenis pertumbuhan bawah yang muncul seperti keringu, karmunting, melastoma ya, tumbuhan berkayu, maham, makarana, impur, dan tuai. Itu beberapa studi kasus yang ditemukan di lahan reklamasi kasus. Nah ini beberapa pioneer spesies yang akhirnya menjadi endemic spesies ya, pada kegiatan lahan reklamasi tambang seperti mahang dan simpur. Selanjutnya, beberapa faktor penyebab rendahnya presentasi hidup ya. Jadi dalam proses monitoring dan evaluasi kita juga
melihat life ratio-nya, rasio tumbuh hidupnya gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tanaman yang digunakan untuk kegiatan reklamasi. Ini banyaknya blok tanaman tergenang air, kemungkinan genangan air asam tambang yang tanaman mati gitu ya. Lalu ada intensitas pemeliharaan diduga masih kurang intensif ya, dilihat dari banyaknya gulma kita tanaman pokok gitu. Nah, gulma ini juga kita harus perhatikan gitu, adanya persaingan hara di situ ya. Ketika tanaman itu sangat butuh hara terus diganggu adanya gulma, sangat mengganggu pertumbuhan tanaman, sehingga menyebabkan rasio tumbuh dari tanaman tersebut bisa menjadi lebih terlihat. Nah, ini bisa gambaran sebagai contoh keberhasilan dari kegiatan reklamasi dan revegetasi di lahan pasca tambang batu bara. Kita bisa lihat di sebelah mana itu sangat terbuka ya, terus sekarang dia telah menjadi hutan sekunder ya. Sudah ditumbuhi beberapa stratum gitu ya, stratum tanaman. Akhirnya dari keberhasilan itu ya, itu akan membentuk suatu ekosistem yang baru ya, dari kegiatan reklamasi tersebut, berbeda dengan kondisi awal. Tetapi nanti dari terbentuknya ekosistem baru ini akan munculnya jenis-jenis yang dari ekosistem baru ini. Nah, evaluasi regenerasi pada area pasca tambang ya, itu biasanya ya, ini studi kasus biasanya didominasi oleh akasia, lalu jenis sekon, lalu daya hidup tanaman pada area pasca tambang batu bara itu sekitar 27 jam, dan kesehatan tanamannya tergolong sehat dan didominasi oleh jenis-jenis yang tergolong sehat. Jadi dalam studi kasus ada area pasca tambang batu bara bahwa banyak jenis yang akasia dan sehat. Dan yang terakhir ada sketsa peran hutan alam dalam memperkaya jenis endemik dan reklamasi. Jadi area reklamasi yang berbatasan langsung dengan hutan alam cenderung kaya akan jenis-jenis endemik. Hutan alam berada di sekitar area reklamasi harus dipertahankan. Jadi keberadaan hutan alam ya, kalau di dalam tahapan awal kita mau melakukan kegiatan reklamasi ya, biasanya kita screening jenis-jenis apa yang saja yang potensial. Nah, screening itu berasal dari hutan yang ada di sekitar dari kegiatan pasca tambang. Nah, itu sangat penting gitu, karena dari barrier ya, setidaknya akhirnya hutan alam ini menjadi penyangga gitu ya, untuk kegiatan reklamasi. Jadi, dengan adanya hutan alam yang melindungi area reklamasi, itu bisa meningkatkan jenis-jenis endemik yang ada pada hutan sekunder yang baru gitu ya, atau ekosistem yang baru. Jadi beradaan hutan alam di sekitar area reklamasi itu harus dipertahankan. Demikianlah penyampaian materi terakhir pada mata kuliah restorasi pasca tambang. Masih adik-adik masih telah memperhatikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.